Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah mulai kesempatan hari ini telah hadir kita saksikan yang pada kesempatan pengajian kita hari ini dia akan membahas mengenai Al-Quran. Jadi kalau itu menarik sekali, pasti semua orang ingin rezeki yang banyak betul. Dan dia berkembang di kesempatan rezeki yang lain itu saja dan barokah. Mari kita awali kita dengan sama-sama bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mohon izin kita angkat jamaah kita alhamdulillah Ustaz. Jadi kayak ini tidak hanya dihadiri orang dari Bintaro saja, bahkan ada yang hadir dari Depok. Dari Depok, ibu-ibu 3 orang di Depok mengembangkan bahasa ini. Masya Allah. Jadi seluruh daerah raya dan sekitar. Baik, tanpa memperpanjang waktu, silakan untuk menyampaikan tausiahnya temanya mengenai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kita awali dengan ummul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ingin catat silakan dipersiapkan catatannya, handphonenya disiapkan. Jika ada waktu insya Allah kita buka tanya jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arabnya nama adalah ismun. Bahasa Arabnya nama adalah ismun. Ismun. Kalau namanya banyak, terjemahannya nama-nama, maka Arabnya asmaun. Asmaun. Jadi kalau nama satu adalah ismun, kalau nama-nama adalah asma. Hasan baik, husna yang terbaik. Berarti asmaul husna artinya nama-nama yang terbaik. Nama-nama siapa? Nama-nama bukan makhluk, tapi nama-nama Khalik. Kalau makhluk adalah kita, tapi kalau Khalik pencipta.
Maka Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik yang dimiliki bukan sama manusia, tapi sama pencipta manusia, yaitu Allah. Maka disebut Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna itu langsung dari Rasulullah. Beliau menyebutnya innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Rasul menyebutnya berapa tadi? Tis'atan wa tis'ina, 9 tambah 90. Jadi berapa? 99. Tapi Nabi menyebutnya juga dengan sebutan mi'atan illa wahidah. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1. Berapa jumlahnya jadinya? Berarti kalau begitu Asmaul Husna disebut 2 kali. Pertama disebut dengan angka 99, kedua disebut dengan angka 101. Enggak ada bedanya. Kenapa disebut dengan 2 penyebutan? Kalau dalam bahasa Arab disebut litakid, untuk penekanan. Kalau jumlah itu adalah 99. Jadi kalau ada yang tanya berapa jumlah Asmaul Husna, dalam Sahih Al-Bukhari tertulis angka 99 atau 100 kurang berapa tadi? 1. Allah menjanjikan, janjinya Allah tepat atau tidak? Bilangnya pasti ya. Kalau Allah janjikan surga dan neraka, pasti. Kalau Allah janjikan adanya hari kiamat, pasti. Maka janjinya Allah pasti. Janjinya Nabi Muhammad juga pasti. Kalau janjinya Ustadz, enggak apa-apa, jangan gak enak. Ada enggak Ustadz datang acaranya telat? Yang mana dia orangnya? Dan Allah menjanjikan, apa janjinya Allah? Tolong lihat ke sini. Waman ahsoha. Waman ahsoha. Tolong lihat dulu yuk. Entah kapan whiteboardnya apa spidolnya yang tebal tuh, yang besaran. Yang apa? Yang ujungnya besar ya. Insya Allah ya. Dan barang siapa soha, apa ini? Soha. Soha itu bahasa Arabnya hitung. Barang siapa yang menghitung asmaul, maka ulama mensyarah atau menjelaskan maksudnya adalah soha ini 3: menghafal, mempelajari, atau memahami dan mengamalkan. Ulangi ya. Menghafal, mempelajari atau memahami, dan mengamalkan. Dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dakhalal jannah, masuk ke dalam apa? Surga. Maka saya berharap Asmaul Husna yang jumlahnya atau itu dihafal, dipelajari atau dipahami, dan kemudian diapakan? Diamalkan, dijanjikan surga insya Allah. Alhamdulillah, saya pernah dengan jamaah mengkaji ini itu sampai 3 tahun kurang lebih.
dan pengajiannya setiap Jumat pagi sampai pukul 10:30. Makanya ternyata filosofi Asmaul Husna jika dikerjakan membentuk diri kita semakin taat ibadah. Dan saya yakin dari wajah Bapak dan Ibu, Asmaul Husna yang jumlahnya 99 insya Allah sudah pada nggak enak ngomong saya ya, dihafalkan ya. Insya Allah dijanjikan masuk apa tadi? Surga. Dah. Sekarang buka Quran suratnya ke-7. Surat ke-7 itu kalau dari yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf. Suratnya ke-7 ayatnya 180. Yang baca pertama Pak Didit. Ya Allah, yang ribet buka handphone dan Quran, semoga dibalas dengan ganjaran yang berlimpah. Ribet nggak buka Quran? Ribet nggak? Nih ya Ibu sebentar, yang di whiteboard sudah belum? Saya hapus ya. Ya Allah, dia yang nulis, dia yang hapus. Ya Allah, semoga dibalas dengan balasan yang berlipat. Ya Allah. Nah, apa tuh? Suratnya apa namanya tuh? Al-A'raf. Yuk, sama-sama angkat suaranya. Angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ulangin dari ya Allah, sabar ya Allah, belum saya suruh sabar ya Allah. Ya udah yuk sama-sama ya. Semoga Pak Didit panjang umur, sehat, tambah rezekinya. Ulangi lagi yuk dari awal. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Saya tulis dulu. Wa lillahil terus asmaul husna terus apa? Fad'uhu biha. Tolong lihat ke whiteboard, kelihatan nggak tulisan saya? Bagus nggak tulisan saya? Silakan Pak Didit, tolong baca terjemahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya, per kata atau per kalimat. Allah memiliki asmaul husna. Asma tadi artinya apa? Nama-nama Masya Allah. Husna, yang terbaik. siapa yang punya? Allah. Teruskan lagi. Kita semua. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Tolong lihat ke sini sama-sama. Wa dan. Tolong tidak lihat Qur'annya dulu. Dan li milik lah Allah, dan milik Allah. Asma nama-nama, husna yang terbaik. Sini yuk. Fa maka. Fada'u doa. Maka berdoalah karena berbentuk perintah. Fada'u ud'u, maka berdoalah. Kita berdoa kepada siapa? Tapi di sini nggak disebut Allah, disebut domir yang artinya nya. Maka hu kembali ke ini. Maka berdoalah kepada Allah dengan bi.
Bi artinya dengan. H kembali ke sini. Maka berdoalah kepada dengan menyebut Asmaul, berarti di ayat ini Allah memerintahkan kita kalau kita doa, sama-sama ya, Allah menyuruh kita kalau kita berdoa mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Dan ibu sehat semuanya. Dan milik Allah lah Asmaul. Maka berdoalah kepada dengan menyebut. Berarti kalau begitu di ayat ini ada perintah. Kalau kita berdoa, sebutlah, sertakanlah Asmaul, baik itu sesuai yang kita mohon atau semuanya 99 silakan. Maka kalau berdoa jadikanlah Asmaul Husna sebagai perantara. Perantara bahasa Arabnya wasilah. Apa namanya? Bismillah ya Allah. Makanya saya berharap Asmaul Husna di copy, di print, dilaminating, dibawa. Hafalkan 5 dulu, 5 dulu, 3 dulu, 3 dulu, insya Allah hafal. Ikuti saya yuk, insya Allah. Kurang kompak yuk, insya Allah hafal. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ustadz digentak-gentak, sabar ya Allah ya. Nah, makanya Asmaul Husna dijadikan apa tadi dalam berdoa? Wasilah atau perantara. Contoh, ini pernah disampaikan nih. Tidak tulis dulu ya. Ini bukan kisah Ashabul Kahfi. Nanti Bapak Ibu bisa cari kisah 3 orang yang tersesat dalam gua. 3 orang yang tersesat dalam apa? Tidak tulis dulu, fokus ke depan ya. Rasul bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, ada 3 orang masuk ke dalam gua. Dengan izin Allah batu besar bergelinding dari atas gua sehingga menutupi pintu gua. Akhirnya 3 orang ini bisa keluar atau tidak? Ya Allah, ya Allah, bismillah ya Allah. Mudahkan ya Allah. 3 orang masuk ke dalam batu besar dengan izin Allah bergelinding dari atas gua menutupi pintu gua. Maka 3 orang ini bisa keluar atau tidak? Ustadz sehat, alhamdulillah saya sehat ibu. Nah, 3 orang ini bisa keluar nggak? 1, 2, 3 masing-masing doa. Kata yang pertama, ya Allah, saya punya kebiasaan setiap sore memberikan perahan susu kambing ke orang tuaku. Suatu ketika aku pulang dari hutan mencari kayu bakar, sudah larut malam. Aku temukan orang tuaku sudah. Aku tetap perah susu kambing. Anak istriku minta susu tersebut, aku tidak berikan sebelum diminum sama orang tua. Maka aku masuk ke rumahnya. Aku pegang gelas isinya susu. Gelasnya enggak ditaruh tapi diapakan? Pegang. Maka tengah malam orang tuaku bangun, segera aku berikan susu ini. Wasilahku bakti kepada kedua orang tuaku. Bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya geser sedikit. Bisa keluar? Kenapa belum bisa keluar? Yang membuat tuh batu bergeser karena dia berdoa wasilahnya dengan bakti sama. Sementara yang diinginkan di Quran wasilahnya adalah dengan Asmaul Husna. Do you understand?
Bisa keluar nggak nih? Yang kedua, ya Allah, aku suka dengan sepupuku yang cantik, tapi dia tidak suka denganku, kita sebutannya bertepuk sebelah. Paceklik tiba, sepupuku yang cantik ini membutuhkan uang kepadaku. Berapa jumlahnya? Nabi bersabda di hadis tersebut, mi'ah wa ishruna dinar, 120 dinar. Aku berikan uang 120 dinar dengan harapan aku bisa setubuhi badannya. Ketika aku mendekati badannya, wanita sepupuku yang cantik mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Aku menghindari badannya dan aku berikan semua uangku tanpa minta imbalan sedikit pun dari badannya. Wasilahku menghindari zina, maka bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya geser lagi sedikit. Namanya apa tadi? Namanya apa tadi? Wasilah, perantara dalam doa. Berarti kalau begitu ingin urusan dimudahkan, bakti sama orang tua. Ingin urusan dikasih kemudahan, hindari zina. Ada nggak suami laki-laki sebelum tidur nonton YouTube? Banyak. Enggak, ada apa enggak? Bapak sehat Pak? Yang ditonton film-film terbuka aurat wanita, ada nggak tipe suami yang kayak begitu? Hati-hati, jaga suratnya 20, suratnya ada nggak ustadz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Suratnya 24, ayatnya 31. Silakan Pak Didit nanti gantian. Berapa tuh suratnya? 24. 24. Ayatnya berapa tadi? 31. Suratnya 24. Ayatnya berapa tadi? 31. Suratnya 24 ayat 31. Sudah belum? Sudah? Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dah, situ dulu tandain. Silakan Pak Didit sampai juyubihinna. Silakan langsung pegang mikrofon, pelan-pelan bacanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Sini dulu. Siapakah perempuan yang beriman? Bilang ya, ibu. Sama-sama. Siapakah perempuan yang beriman? Enggak, ini. Ustadz diajarin. Enggak, ibu ini. Aminkan, aminkan, amin. Siapa wanita beriman? Ibu ini. Ya. Ibu ingin jadi wanita yang berkerjakan ini. Silakan Pak Didit dari awal ulangi. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya. Berarti pandangan itu bukan hanya perintah menjaga buat, tapi juga buat. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan sembarang memandang wajah, memandang badan laki-laki yang bukan mahram. Boleh nggak mandang suami yang bukan mahramnya? Suami yang bukan mahram lagi. Boleh nggak mandang tubuh suami? Nggak boleh suami orang. Ya, jaga apa ini? Berarti kalau begitu bukan hanya laki-laki yang diperintahkan jaga mata, tapi juga ternyata di perempuan bukan hanya jaga mata,
Apa Ustadz? Sini deh. Setan menancapkan benderanya di, makanya umumnya dari mata masuk ke. Ustadz, bisa nggak ketemuan berduaan Ustadz di teras kota BSD? Wah, Masya Allah. Saya mau apa enggak? Ada nggak Ustadz yang istrinya 2? Teruskan lagi Pak Didit. Dari awal Pak Didit silakan. Astagfirullahaladzim ya. Silakan Pak Didit dan katakanlah. Dan katakanlah para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya Atau auratnya. Dan janganlah menampakkan Perhiasannya atau juga auratnya. Kecuali yang biasa terlihat. Sini semuanya. Bareng-bareng, kecuali yang biasa ke depan semua. Ulama tafsir menyatakan kecuali yang biasa terlihat adalah ini, dan ini. Sama-sama. Ini. Enggak, ibu bapak nggak usah megang ini, saya aja. Ini, dan ini. Makanya kalau saya berpandangan yang namanya niqab bukan wajib. Kalau ada yang bilang niqab adalah wajib, maka ibu dosa. Karena wajib. Dan saya mengatakan niqab juga bukan sunnah. Kalau yang bilang sunnah berarti ibu tidak ngerjain sunnah. Bagi saya niqab hanyalah mubah. Boleh. Jadi kalau begitu, perempuan nggak boleh terlihat kecuali. Ustadz pernah lihat, ini acara ketiga saya. Tadi saya di Ciledug, kemudian di Kebayoran, di sini ketiga. Dari Ciledug di lampu merah, depan kendaraan saya, perempuan segini. Saya teringat, motornya warnanya putih, mereknya Scoopy. Kira-kira saya tadi lihat apa enggak? Perempuan hendaklah menjaga dan tutuplah, yang boleh kelihatan hanyalah sini. Makanya berapa banyak ketika perempuan begini, ininya melorot, kelihatan. Pernah Ustadz, pernah lagi pengajian, di depannya perempuan pengen ngasih spidol, dia begini, kelihatan ininya. Lihat apa enggak saya? Makanya biasanya udah ibu nggak usah begini-begini. Ya, udah teruskan lagi ya. Nah, silakan Pak Didit, teruskan lagi. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung berdada. Maka baiknya perempuan kalau berjilbab tutupi. Ya Allah, jatuh lagi tuh, ya Allah, sabar ya Allah. Gimana nih caranya nih? Gimana Pak? Maaf Pak. Enggak apa-apa. Udah pakai magnet aja. Sampai mana tadi itu? Makanya baiknya perempuan itu kalau berjilbab tutupi sampai. Maka kalau berjilbab mah baiknya tidak diginiin. Udah jangan pada nurunin semuanya. Tutupilah sampai dada, jangan pada ngeliat dadanya masing-masing. Jelas ya semuanya ya. Yuk, perempuan hendaklah menjaga juga menutup aurat kecuali muka ini, dan baiknya pakai jilbab tutupin ampe. Bapak setuju gak dengan ayat ini? Ya harus setuju. Ternyata sebelum ayat 31, ayat keberapa? 3. Sebelum 31 30, kita baca yang 30. Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Silakan Pak Didit angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Siapakah laki-laki yang beriman? Belum tentu.
Ini dulu lihat apa syaratnya. Inilah. Lihat dulu apa syaratnya laki-laki beriman. Silakan Pak Didit. Dan hendaklah mereka menjaga pandangan. Bapak ketika lagi lari pagi pernah nggak melihat wanita pakai pakaian segini naik sepeda? Mata ngelihat apa enggak? Maka kalau ada laki-laki meneruskan pandangannya bukanlah laki-laki yang ciri laki-laki yang beriman menjaga. Yang lebih didahulukan di ayat ini 30 apa 31? Kalau 31 perintah wanita menjaga, kalau 30 perintah laki-laki menjaga. Yang didahulukan perintah laki-laki apa perempuan? Dari situlah banyak ulama tafsir menyatakan karena yang tidak bisa menjaga pandangan umumnya adalah. Makanya saya lebih suka enaknya ngisi pengajian yang jamaahnya seperti ini nih. Udah pada Ibu, Bapak, semuanya. Saya hari ini insya Allah 5 acara nih. Nanti acara yang keempatnya zuhur, abis zuhur di Pondok Indah. Itu umumnya jamaahnya ibu-ibu muda. Ada nggak Ustadz istri keduanya dengan jamaah pengajiannya? Gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti kalau begitu menjaga pandangan, menghindari zina, memudahkan maka 3 orang yang tersesat di dalam gua bisa keluar apa enggak? Enggak, jangan ragu. 3 orang yang tersesat di gua tadi bisa keluar apa enggak? Ya Allah, sabar ya Allah. 3 orang yang masuk ke dalam gua, pintu gua tertutup dengan batu besar. Pertama, wasilahnya bakti sama orang tua. Kedua, wasilahnya menghindari. Ada berapa orang lagi? Maka 3 orang ini udah bisa keluar belum? Belum, karena batunya bergeser hanya. Tinggal yang keberapa? Ya Allah, aku punya karyawan atau pegawai. Tiap awal bulan aku selalu berikan pegawaiku uang gaji. Di saat awal bulan pembagian uang gaji, ada 1 orang belum menerima uang gaji, entah pergi kemana. Aku nggak tahu perginya. Maka uangnya aku tidak pakai, aku tidak makan, aku putar belikan domba. Lama-kelamaan dombanya banyak. Kemudian aku putar belikan sapi, lama-kelamaan banyak. Kemudian aku putar belikan onta, lama-kelamaan banyak. Lahan dan pegawainya pun semakin banyak. Beberapa tahun kemudian, karyawanku yang belum menerima uang gaji mencari-cari aku. Jelas gak? Ngapain mencari? Nagih gaji. Maka aku bilang, lahan yang luas juga pegawainya dan binatang ternaknya semuanya milik engkau. Maka Nabi bersabda dan penyebutan ini dari orang itu, Allah tastahzi'u, orang itu mengatakan engkau jangan bercanda. Aku katakan aku enggak bercanda. Maka dia mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun untuk diriku. Wasilah sedekahku, wasilah kejujuranku, bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya geser lagi sedikit. Bisa keluar apa enggak? Ini namanya wasilah. Bareng-bareng. Ini namanya. Akhirnya 3 orang bisa keluar dari gua. Wasilah, 1 bakti sama. Yang kedua menghindari. Yang ketiga berarti kalau begitu yang diinginkan di Quran adalah Asmaul Husna. Suratnya 92. Samping Pak Didit, namanya Pak Ari, ketua DKM ya? Ketua DKM? Ya, sekarang Persatuan Pak Ferry. Pak Mary. Silakan Pak Ari. Pak Ari ya. Surat ke 92.
Ke berapa tadi suratnya tadi? 92. Al-Lail ayatnya 5, 6, 7. Berapa tadi ayatnya? 5, 6, 7. Sudah belum? Sudah belum? Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Silakan Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain tolong fokus dulu. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Tolong lihat Qur'annya, tidak terjemahnya. Fa amma man, maka barang siapa aqqa bersedekah atau memberi, wattaqo, kalau terjemahannya bertakwa, ulama mengatakan ikhlas. Apa tadi? Barang siapa yang bersedekah dan dia ikhlas. Sama-sama ya, barang siapa bersedekah dan dia ikhlas. Teruskan lagi Pak Ari. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Kemudian yang kelima, yang ketujuh, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jadi kalau begitu, kesini dulu, amalan yang memudahkan urusan kita adalah, tapi sedekahnya ikhlas. Maka kalau begitu boleh jadi pintu gua batunya nomor 3 karena sedekahnya. Maka mulai saat ini kita bisa pahami, banyaklah bersedekah, tapi syaratnya, suratnya kedua ayatnya 261. Ada nggak ustadz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Yang mana dia orangnya? Surat kedua masih Pak Ari. Ayat berapa tadi? 261. Suratnya kedua ayat berapa tadi? 261. Yuk sama-sama angkat suaranya. Surat kedua ayatnya 261. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ibu, Bapak, alhamdulillah ya jadi baca Quran kita. Semoga jadi barokah ya. Silakan Pak Ari baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Stop. Sebutir apa? Bijinya diganti benih. Kalau di itu Pak Didit sebutir apa? Kalau kita bersedekah seperti, tolong lihat sini dulu, sebutir benih. Teruskan Pak Ari dari awal perumpamaan Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus Dan pada setiap tangkai ada 100 benih. 100, 100, 100. Jadi berapa? Maka kalau begitu pahala sedekah kita Allah lipat gandakan menjadi kali lipat. Sama-sama. Pahala sedekah kita Allah lipat gandakan menjadi. Maka kalau kita bersedekah 1.000 rupiah, pahalanya syaratnya belum tentu yang di ayat ini ada lagi. Bawahnya Pak Ari, suratnya ke yang sama di bawahnya, yaitu ayatnya 262. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutkan dan menyakiti perasaan penerima. Yang pertama,
Yang kedua, tidak menyebut-nyebut. Kita udah beri, usahakan tidak dan yang ketiga, jangan sampai si penerima dengan ucapan si pemberi Maka kalau begitu, sedekah yang ikhlas, sedekah yang baik adalah yang ikhlas, tidak nyebut-nyebut dan tidaknya dasar kamu dikasih kok nggak tahu ucapan. Jangan. Itulah yang membuat orang nomor 3 tadi sehingga batunya bergeser karena dia sedekahnya ikhlas. Yang kedua, tidak nyebut-nyebut. Yang ketiga, tidak nyakiti si penerimanya. Bisa dipahami ya? Yuk sama-sama berbakti sama Pak Didit dan Bapak nanti kalau ngelihat perempuan terbuka aurat, kira-kira lihat apa enggak? Ada enggak istrinya Pak Didit yang hari ini datang? Iya. Kelihatan dari wajahnya sabar. Ini yang bersyukur istrinya dapetin Pak Didit, apa Pak Didit dapetin istrinya? Oh ya udah, alhamdulillah ya. Dah, bisa dipahami ya? Ibu semuanya, ini hari apa ini? Ahad atau Minggu. Besok jika kuat dan mampu puasa ya. Sunnah hari Senin. Nah, menjelang azan maghrib apa yang terjadi? Ya Allah, wasilah puasa sunnahku hari Senin, saya punya hajat begini dan begitu, bukakanlah segala hajatku, wasilahnya puasa sunnah. Nyambung gak semuanya nih? Quran berapa juz? Quran 30 juz. Setelah hataman Quran, ya Allah, wasilah hataman Quranku 30 juz, mudahkanlah hajatku. Boleh apa enggak? Namanya apa tadi? Wasilah. Tapi yang Allah inginkan pembahasan kita adalah wasilah asmaul. Ibu, ini baru pembukaan, belum masuk intinya. Kenapa Pak Didit begini-begini sambil ketawa? Pegang mikrofonnya dipegang. Kenapa Pak Didit begini-begini sambil ketawa? Pembukaannya aja serius banget, luar biasa. Jadi isinya lebih luar biasa. Insya ini kayaknya harus diruqyah nih, benar-benar harus diruqyah nih ya. Berarti kalau gitu apa yang terjadi Ustaz? Berarti kalau begitu jadikanlah Asmaul Husna sebagai. Ibu maaf ya, saya berusaha setiap malam tahajud, saya sebelum berdoa pakai Asmaul Husna sebanyak 99. Makanya usahakan harus sama-sama ya, pelan-pelan hafalin 33 dengan sendirinya hafal. Insya ke depan dulu. 2. Hadisnya At-Tirmidzi. Kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang adik kakak hidup di zaman Nabi. Sama-sama. 2 orang adik kakak hidup di zaman Nabi. Fakana ahaduhuma yatin Nabi. Adiknya sering hadir ke majlis Nabi. Dulu nyebutnya halaqah. Apa tadi nyebutnya? Kalau ini majlis taklim, bahasa Indonesia pengajian. Tapi di media sosial lebih detail lagi, kajian. Adiknya sering hadir ke majelis tapi miskin. Abangnya enggak hadir ke majelis tapi kaya. Apa setelah itu? Fasyaka. Syaka itu mengadu. Fasyaka ahaduhuma al-muhtarif ila Rasulillah. Abangnya yang sukses, abangnya yang kaya, bicara mengadu kepada Rasulullah kalau dia kaya padahal enggak hadir ke. Maka Nabi mengatakan fala'allaka turzaqu bihi. Engkau jadi orang kaya wahai abang karena wasilah adikmu yang hadir ke majelis taklim. Makanya bapak ibu hadir ke sini mengundang datangnya rezeki untuk anak menantu di luar sana. Namanya barang-barang namanya. Maka mulai saat ini semangat berbuat baik. Bilang insya Allah ya, semangat berbuat baik. Berbuat baik aja. Pasti ada kemudahan setelah itu. Karena Allah nggak pernah ingkar. Baru masuk intinya Asmaul Husna.
Cukup apa terusin? Bisa ngatur Allah? Ngatur Ustadz? Sama-sama yuk, terusin apa cukup? Bisa ngatur Allah? Ngatur suami? Ada nggak suami yang di luar rumah petantang petenteng, di dalam rumah kayak ayam sayur sama istrinya? Ada nggak? Daerah mana tinggalnya? Cepete. Yang kita bahas Asmaul Husna adalah bukan, maksud saya Ar-Razzaq. Ya Allah, dia lagi sabar ya Allah. Asmaul Husna yang saya bahas, ibu istrinya Pak Didit, maafin Ustadz ya, selalu banyak ngeledekin, maafin Ustadz ya, ini tanda sayang saya sama beliau, dan beliau nggak tahu kalau selalu saya doakan. Pak Didit jujur, semalam tahajud doakan saya nggak? Jujur. Nggak jujur doakan nggak? Ya udah, nggak apa-apa, ikhlas. Nah jelas ya, Asmaul yang Asma nggak, nama saya khusus. Nah, ya udah, nggak apa-apa, biasa aja. Yang kita bahas Asmaul Husna pada pagi ini adalah Ar-Razzaq. Saya hapus ya. Ya Allah, dia yang nulis, dia yang hapus ya Allah. Semoga pahalanya besar ya Allah. Malahan ini susah dihapus ya Allah. Pak Didit, Pak Ari, Pak Mary, entah kapan spidolnya yang ujungnya gede tuh Pak. Ya, yang spidolnya gedean. Ya, entah kapan insya Allah semoga ada yang wakafin spidol. Nah, apa tadi namanya? Yuk, taruh dulu penanya, taruh dulu handphonenya, baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq. Udah. Kenapa Pak Didit jadi sedih? Berikan mikrofonnya Pak Didit. Kenapa jadi sedih? Semoga ini sentuhan, lembut sekali hati dirinya. Masya Allah. Semoga barokah semuanya ya. Yang kita bahas adalah nomor keberapa? Nomor keberapa? Oh ya Allah, mudahkan ya Allah. Nomor keberapa? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Nomor berapa? Jumlah bilangan rakaat sholat wajib kita 5 waktu berapa rakaat? Kita bahas sesuai dengan bilangan rakaatnya pagi ini, yaitu Ar-Razzaq. Tolong lihat sini dulu, apa namanya? Ar-Razzaq. Sini semuanya ibu, tolong lihat. Asal katanya 3 huruf. Ro, Zen, Kof. Rozako. Terjemahannya, ditulisannya hurufnya R, I, Z, K, I. Rizki. Makanya ada manusia, laki-laki, perempuan, namanya. Saya dulu punya teman namanya Rizky Amelia. Terusin lagi ya. Tulisan sini dulu. KBBI. Maafin saya Pak Ari ya. Saya kesini, dia kesini. Ya Allah, sabar ya Allah. Kamus besar. Tulisannya apa Ustadz? Tolong sini. R-E-Z-E-K-I. Rezeki. Kalau dari bahasa Indonesia ke Arab, rezeki. KBBI,
Kalau bahasa cepet teh Betawi, rejeki. Jadi kalau begitu boleh disebut boleh nyebutnya biasanya. Ya Allah, sabar ya Allah. Pak Didit dan semua, ini kayaknya kok ibu-ibu siang ini pada happy sekali nih. Apa yang membuat ibu happy? Ketemu Ustadz. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bareng-bareng astagfirullah. Ada nggak ibu-ibu sudah tua nikah sama laki-laki yang masih muda? Sini semuanya bareng-bareng. Apa tuh namanya nih? Sini yuk bareng-bareng. Hamba Allah Abdullah. Sama-sama. Apa tadi? Abdullah artinya hamba. Nama yang paling Allah sukai adalah dua. Ahabul asma indallah. Nama yang paling Allah sukai dua. Kata Nabi, Abdullah, Abdurrahman. Apa tadi? Makanya apabila ada seseorang namanya Abdullah atau Abdur, itu adalah nama yang sangat Allah sukai. Jelas ya? Sama-sama. Tasammu bi asma'il anbiya. Nabi mengatakan, namailah anak-anakmu dengan nama para nabi. Wala tasammu bi asma'il malaika, dan jangan ngasih nama dengan nama para malaikat kecuali yang udah umum atau istirak. Siapa yang udah umum? Penjaga sorga, penjaga neraka. Kalau setelah itu mah baiknya tidak ya. Jangan namain dengan nama anaknya seorang ibu, anaknya itu tiga-tiganya laki. Jangan namain dengan tiga-tiganya malaikat. Yang sulung munkar, adiknya sulung nakir, bontot Israel. Jangan ya, nggak baik namanya itu ya. Nah, kembali lagi sini. Siapa tadi nih? Kalau abdun itu artinya hamba. Saya taruh di sini abdunnya. Abdulnya saya taruh sini. Abdur. Makanya ada laki-laki namanya. Kalau ada laki-laki namanya Abdur, harapan orang tuanya biar dia selalu dimudahkan dalam Abdur Razak. Tapi dicepet Rozak. Panggilannya Ayah Ojak. Maafin saya Ayah Ojak, disebut-sebut Ayah Ojak. Ya Allah, semoga Ayah Ojak usahanya lancar, warungnya lancar ya Allah. Rozak jadi Fauzi, jadi Fauzan, jadi Syafi'i. Nah sekarang apa artinya? Rozak itu adalah nama lain dari Allah. Maka Ar-Rozak artinya adalah Allah Maha Pemberi. Sebelum bahas yang lain, apa itu rezeki? Ini lagi-lagi Pak Didit, baru pembukaan. Ini belum saya bahas. Apa artinya rezeki? Ternyata rezeki itu juga tertulis di Quran. Apa artinya? Suratnya 65. Pameri 65 ayatnya 11. Tolong cari di ayat ini ada enggak kata rezeki? Keberapa tadi suratnya? 65 ayat berapa? 11. Ada enggak rezeki? Tolong jawab, ada enggak rezeki? Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Ayat berapa? 11. Yang paling ujung, tengah, apa akhir? Ujung atau akhir. Yuk sama-sama angkat suaranya, meskipun suara saya dan kita barangkali enggak seindah Qori, yang penting kita berkahnya, nyari berkah insyaallah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatil liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur wa man yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Ada enggak kata rezeki? Ada enggak? Ada. Ya, silakan Bapak Mary, silakan. Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dari kegelapan kepada cahaya. Catat, maaf saya potong. Mengeluarkan dari menuju sini deh. Kalau saya begini kegelapan. Ini cahaya. Orang dikeluarkan dari kesesatan menuju hidayah. Ya itu kan sama ya. Gelap menuju cahaya atau terang. Dari sesat menuju hidayah. Dulunya enggak berjilbab, sekarang beda jilbab. Dulunya enggak hadir ke majelis, sekarang hadir. Dulunya enggak cinta puasa sunnah, sekarang cinta. Maka itulah yang disebut dikeluarkan dari menuju. Makanya kita berdoa biar kita di akhir hayat masih punya iman. Apa doanya Ustadz? Surat ketiga ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bareng-bareng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Ada enggak seseorang yang dulunya berjilbab sekarang udah enggak? Ada enggak orang yang dulunya rajin ke mushola ke masjid sekarang enggak? Jangan sampai hidayah itu petunjuk iman itu dulu, tapi iman dan hidayah baiknya dulu, sekarang, dan yang akan. Makanya itulah doanya. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Maka sekarang udah punya hidayah belum nih? Bilang, alhamdulillah. Sekarang udah punya hidayah belum? Jangan sampai hidayah itu lepas. Ulangi lagi Pak. Silakan Pak, maaf, teruskan lagi Pak Mary, mikrofonnya ditempelkan, angkat suaranya yuk, silakan. Dan mengerjakan kebaikan dari kegelapan kepada cahaya. Terus? Siapa yang beriman kepada Allah? Bareng-bareng. Siapa yang beriman kepada Allah? Sama-sama. Siapa yang beriman kepada, maka kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, itu adalah anugerah dari Allah melalui Rasulullah dan orang tua kita. Benar ya? Maka kita punya iman, syukuri. Berapa banyak di luar sana orang masih belum punya iman? 2. Ke depan dulu yuk. Mengeluarkan dari menuju Allah berikan keimanan. 3. Silakan Pak Mary. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan beramal atau mengerjakan kebaikan. Berarti kalau begitu kita hadir ke sini itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Makanya setiap selesai sholat Nabi berpesan kepada sahabatnya yang bernama Muaz. Apa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar selalu mengingatmu, mensyukuri, dan baik dalam ibadah. Ibu maaf ya, itu doa jangan putus setelah selesai sholat. Biar kita terus semangat ibadah. Allahumma kalau rame-rame a'inna bareng-bareng. Allahumma ala wa husni. Sekarang tanggal berapa Ustaz? Sekarang hari Ahad atau hari Minggu, tanggal berapa? Tanggal 3.
Tanggal berapa? Sekarang kita hitung tanggal 10-nya hari apa? Dari mulai Jumat 1 Muharram. Jumat, Pak Didit mikrofonnya tolong dipegang, Pak Didit mohon maaf tolong dihitung, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. maka Ahad depan tanggal 6 Juli insya Allah adalah 10 Muharram. Sebentar sini, kan banyak barangkali belum tahu atau tahu puasa tapi kapannya nggak tahu. Berarti sekarang diingati nih, benar apa enggak ini? Ini termasuk hidayah enggak? Nabi mengatakan siyamu yaumi Asyura, barang siapa yang berpuasa di hari atau tanggal 10 Muharram, yukafir sanatal madiyah, dosa-dosanya setahun yang lalu maka besok Ahad depan kita baiknya berapa Muharram? 10 Muharram. Dosanya diampuni sebanyak berapa? Setahun yang lalu. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Nabi Muhammad tiba di Madinah. Sini deh. Mekah, Madinah. Sama-sama. Ketika Nabi ada di orang-orang Yahudi juga pada puasa. Nabi mengatakan la in baqitu la asumanna atasi, kalau umurku panjang sampai tahun depan, aku akan puasa di hari yang ke-9. Jadi hari apa? Kalau 9 namanya Tasu'a, kalau 10 namanya Asyura. Makanya puasa sunnah Muharram baiknya berapa hari? Sama-sama yuk. Ikuti saya ibu semuanya. Angkat suaranya ya, ikhlasin ya. Nawaitu sauma, kurang kompak. Nawaitu sauma Tasu'a wa Asyura lillahi ta'ala. Maaf, barusan Bapak Ibu udah niat. Mohon maaf ya, saya nggak tanggung jawab lagi. Barusan udah niat Pak Adi. Kejebak, astagfirullahaladzim. Jangan ngomong begitu ya Bu. Udah niat barusan. Berapa hari tadi? Hari apa? Apa setelah itu? Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, khaliful Yahud. Bedakan dengan orang Yahudi. Sini dulu. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasalah sehari sebelumnya, yaitu 9 dan atau bedakanlah dengan orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, yaitu 10 dan maka kalau begitu puasa Muharram ada 4 macam. Yang saya tanya Pak Didit dulu nanti. 10 puasa Muharram ada berapa macam? Puasanya 1 hari aja 10 Muharram, puasanya 2 hari aja 9-10, puasanya 2 hari aja 10-11, puasanya 3 hari 9-10-11. Saya ulangi lagi. Siap-siap Pak Didit. Ya Allah mudahkan ya Allah dia ya Allah. Puasa Muharram ada 4. Puasa 10 Muharram aja, 9 dan 10 aja, 10 dan 11 atau 9, 10 dan 11. Semuanya benar 4-4-nya. Yang enggak benar ulangin wahai Bapak Didit. Puasa Muharram ada 4. Puasa tanggal 10 Muharram saja. Jadi boleh nggak kalau cuman puasa hari Ahad atau Minggu aja? Masya Allah. Kedua, 9 dan 10. ketiga, 10 dan 11. keempat, 9, 10, 11. Masya Allah. Semuanya benar, yang nggak benar? Tidak puasa. Ya nggak apa-apa juga sih nggak puasa. Kan? Orangnya juga suka. Ya Allah, Ibu sabar ya Bu ya. Ya Allah. Ibu siapa? Ibu Yus. Ya Allah. Ya, putih kemerah-merahan. Kalau bininya hitam, Hajar Aswad. Udah lagi ya. Aduh, sampai mana saya ngomong tadi tuh? Ibu semuanya, biasanya di Cepete
10 Muharram itu mereka banyak yang nyantunin. Mungkin enggak. Sebenarnya sih lebaran anak yatim di hadis juga tidak ya. Mungkin lagi puasa banyak yang apa tadi? Siapa dia anak yatim lam yablugh yang usianya belum? Bareng-bareng. Ibu fokus dulu. Anak yatim usianya belum. Dan ketika menjumpai anak yatim, Nabi menyuruh kita untuk imsah. Usap palanya anak yatim, melembutkan qalbul hati. Maka salah satu amalan pelembut hati adalah pala anak yatim diapain? Jadi kalau begitu, silakan santunin anak yatim. Jika mengikuti berarti palanya diapakan? Tiba-tiba musola al-ikhlas nyantuni anak yatim yang datang sudah gede dan kumisan. Itu namanya du'afa. Usap enggak perlu diusap. Namanya du'afa, orang yang membutuhkan. Benar ya? Nah, bapak saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal. Saya ini yatim apa bukan? Du'afa. Jelas ya semuanya ya? Nyaka insya Allah pada puasa tanggal berapa? 9 dan Ibu semuanya, Bapak sama-sama ya, ikuti saya. Bareng-bareng ya. Laisa minna. Hadisnya sahih ini. Tolong sini dulu yuk. Laisa minna. Ulangi lagi. Laisa minna. Laisa bukanlah. Minna golongan kami. Apa tadi? Bukanlah apa? Bukanlah golongan kami, kata Nabi. Berarti bukanlah golongan Rasulullah dan umatnya. Nyambung apa enggak nih? Bukanlah golongan umatnya siapa tadi? Rasulullah. Ikuti saya. Sama-sama. Man latomal hudud. Sini deh. Sebentar Bu, yang meratapi kematian dengan cara sini nampar-nampar muka. Kalau ada keluarga yang meninggal, usahakan jangan nampar-nampar muka. Itu laisa minna. Nyambung apa enggak nih? Bukanlah golongan Rasulullah. Nyambung enggak? Apa nih? Nampar-nampar apa? Yang kedua, wasyaqal juyub, bukanlah golongan umatnya Nabi. Ini apa ini? Kantong disobek-sobek meratapi kematian. Wasyaqal juyub wa da'wa bid'watil jahiliyah. Jangan teriak-teriak meratapi kematian. Maka kalau ada tanggal 10 Muharram yang meratapi kematian cucunya Nabi dengan cara teriak-teriak, laisa minna. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Apa itu Ustadz? Husain, Sayyiduna Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib dibunuh di tanggal 10. Maka 10 Muharram pembunuhan Husain. 10 Muharram penyelamatan Nabi Musa. 10 Muharram Fir'aun ditenggelamkan. Sama-sama yuk. 10 Muharram pembunuhan Husain. 10 Muharram diselamatkan Nabi Musa. 10 Muharram diselamatkannya Nabi Musa, ditenggelamkannya. Jadi kalau gitu 10 Muharram kalau ada yang nampar-nampar pipi, mukul-mukul begini, meratapi kematian seseorang, apalagi itu adalah cucunya Rasulullah, maka dia laisa minna. Bisa dipahami gak semuanya nih? Maka apalagi kayak saya nonton di YouTube, apa yang terjadi? Ini pedang digini-ginikan. Laisa minna. Nyambung gak semuanya nih? Apa tadi? Tugas kita hanyalah puasa bareng-bareng. Tugas kita hanyalah apa tadi? Maka puasa sunnah ini namanya Asyura. Asyura kepanjangan disingkat jadi Suro. Maka bulan ini adalah bulan Suro.
Teruskan lagi, Pak Didit deh. Pak Didit, tolong Pak Didit, terjemahannya ulangi lagi Pak Didit. Yang tadi itu Pak Didit. Ulangi dari awal Pak Didit, silakan. Pak Didit, nggak apa-apa. Ulangi dari awal. Ya, mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu. Terus? Yang menerangkan macam-macam hukum. Terus? Agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mencegah kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Sama-sama dari kegelapan menuju satu. Kedua, Pak Didit. Dan barang siapa beriman kepada Allah. Kedua, Allah berikan keimanan. Ketiga, mengerjakan kebajikan. Jangan lupa beramal soleh itu adalah anugerah dari Allah. Keempat, dia akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka Allah masukkan ke dalam apa? Surga. Maka kalau begitu Allah masukkan dia ke dalam surga. Bareng ya. Allah masukkan dia ke dalam sini deh. 4. Dikeluarkan dari kegelapan menuju. Yang kedua yaitu beriman kepada Allah. Yang ketiga beramal. Dan yang keempat di ujungnya Allah berikan dia, Allah masukkan dia ke dalam. Belum selesai. Di akhir ayat itu silakan Pak Didit. Allah sungguh Allah memberikan rezeki yang lain. Maka semua yang saya sebutkan tadi yang jumlahnya ada itu adalah rezeki. Sama-sama itu adalah. Maka kalau begitu dulunya enggak sholat, sekarang sholat itu. Dulunya enggak baca Quran, baca Quran sekarang itu rezeki. Kita bisa mengenal Allah itu rezeki. Kita bisa beramal soleh, puasa sunnah Asyura itu adalah rezeki. Dan pada akhirnya rezeki yang tidak ternilai harganya, yaitu dimasukkan ke dalam. Dari situlah saya bisa pahami rezeki bukan hanya cuan. Rezeki bukan hanya. Berarti kalau begitu hadir ke sini dapat ilmu itu juga adalah, maka rezeki sesuatu yang membahagiakan. Ulangi, rezeki sesuatu yang sehat. Pilih mana? Kaya, sakit-sakitan, miskin, sehat. Next, insya Allah to be continue. 1 jam 13 menit. Cukup ya Bu? Maka Pak Didit, Pak Ari, Pak Mary dan semuanya, insya Allah next Ar-Razzaq part 2. Jadi izinkan bertanya. Silakan. Ada yang tanya? Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kita kasih kesempatan dulu. Baiknya, ayo ini sampai bertanya. Sudah? Bu Mairo, ya Bu Mairo, mau bertanya? Berikan ke Ibu Yus, silakan. Semoga sehat selalu, berkah selalu rezekinya. Silakan. Ya Bu Mairo. Ya Allah, ya Allah. Pasangan romantis insya Allah. Silakan Ibu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan Asmaul Husna, apakah bolehkan atau dianjurkan untuk menggunakan Asmaul Husna dalam doa? Misalnya sebelum doa kita baca sesuai kita ingin mendapat rezeki. Kita ngomongnya al-baca gitu. Allah ya Allah yang bisa, yang apa yang bolehkan seperti itu. Ya, sesuai dengan baik. kebutuhan kita. Baik. Baik. Ya Allah, ya Fattah, iftah lana abwabar rahmah. Ya Allah, ya Razzaq, rusuk lana rizqan halalan thayyibah. Maka kita membuka hidayah dengan wasilah pembuka. Kita minta rezeki dengan wasilah pemberi rezeki. Sebenarnya sebutan-sebutan itu Fattah, Razzaq adalah memang namanya Allah sendiri. Maka ketika ya Allah ya Razzaq berarti kita mengatakan ya Allah pemberi rezeki, ya Allah ya Fattah, ya Allah pembuka rahmat. Maka itu boleh. Cuma
Saya kok sangat menyayangkan kalau beli mobil dengan sholawat, beli tanah dengan sholawat. Sholawatin aja. Kalau saya pribadi, baiknya ada loh perintah dari, ada loh hadis Nabi yang hajatnya dikasih kemudahan dengan cara wasilah Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Maka hajatnya mintalah. Itu namanya wasilah. Kalau saya Ibu Yus, wasilah saya insya Allah adalah puasa sunnah. Maka saya berusaha Senin Kamis Ayyamul Bid tidak putus. Dan biasanya ketika ada urusan hajat, ketika saya sedang puasa, kok selalu dikasih kemudahan sama Allah. Nah, biasanya Ibu Yus dan semuanya, karena ini adalah bulannya bulan haram, itu saya tambahkan puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak boleh Selasa, boleh Rabu, asalkan tidak di hari-hari terlarang. Dan asalkan tidak berpuasa sebanyak sebulan penuh. Karena khawatir bisa menandingi puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau ibu lanjut nih puasa mulai 1 Muharram, 2 Muharram, silakan aja lanjut sampai 10-11, tapi pesan saya jangan sebulan penuh. Karena Rasul berpesan kepada sahabatnya dalam hadis At-Tirmidzi, yaitu Mujibah Al-Bahili, tidak berpuasalah selama sebulan penuh. Maka perbanyak puasa tapi tidak sebulan penuh. Boleh ya Fattah iftah lana, karena Fattah adalah Asmaul Husna. Silakan ada lagi? Silakan ada lagi? Ya Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita menceritakan ini, maksudnya sudah meninggal dia, terus kita menceritakan tentang kebaikan dia. Nah, saya pernah ditegur oleh seorang teman katanya nanti pahala dia hilang kalau kita ceritakan. Apakah betul itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala bisa hilang kalau kita membicarakan, menzolimi orang lain. Maka pahala kita bisa apa? Hilang. Dan di hari kiamat kebaikannya bisa diberikan kepada orang yang kita zolimi. Tapi kalau umpama pahala kita sudah, nauzubillah ini, kalau pahala dia sudah habis tapi dosanya masih ada, maka kezoliman yang diomongi, kezoliman yang dibicarakan diberikan kepada orang yang menzolimi. Itu adalah transferan pahala, transferan dosa. Nauzubillah. Rasul mengatakan uzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Ternyata ada loh hadis secara khusus menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah apa tadi? Meninggal. Makanya kebaikan-kebaikannya menjadi pelajaran. Selama itu baik, silakan. Semoga ada barokahnya. Saya pamit ya. Oke, satu dulu. Ya, silakan. Nah, tadi puasa hari Sabtu Minggu, Senin. Nah, ada saudara mau datang nih hari Sabtunya. Ada janjian tadi, saya mau datang hari banyak. Silakan. Menunggu. Tidak ada hubungan itu. Baik. Manusia yang disebut sebagai bapaknya penerima tamu adalah Nabi Ibrahim. Ini kalau buka Quran, waktunya lagi. Ada loh di Quran suratnya Az-Zariyat nomor 51. Nabi Ibrahim didatangi oleh manusia. Ternyata dia disuguhi anak lembu yang gemuk. Apa tadi? Anak lembu yang apa? Dalam bahasa Qur'annya disebut hanis. Apa tadi? Hanis. Udah gitu ulama banyak menafsirkan itu tamu datangnya malam. Ulangi ya, itu tamu datangnya malam, disuguhkan dimasaki anak sapi yang gemuk. La ilaha illallah. Ustaz pernah nggak didatangi sama tamu malam? Pernah. Kaget banget. Rumah saya dipencet belnya.
Apa setelah itu? Saya buka gerbang saya, Bu, saya enggak bohong, Bu. Laki-laki gede, masih muda. Ternyata dia itu adalah cucunya Bapak Alif Mahmud. Siapa itu Bapak Alif Mahmud? Jamaah pengajian yang di Ragunan, bukan di kandang, di jalan pertanian. Ada apa? Ternyata Bapak Alif Mahmud punya kebun di Jagakarsa. Kebunnya itu cempedak sama duren. Maka itu cucunya bawa kresek kantong plastik gede, isinya cempedak sama duren. Saya nggak jadi marah, malah saya tersenyum. Makanya Bapak ingin saya tersenyum, nggak apa-apa datang malam-malam ke rumah saya. Syaratnya bawa. Dari situ kresek, astagfirullahaladzim. Dari situlah saya bisa pahami ternyata ada loh perintah untuk melayani tamu sama-sama. Ada loh perintah untuk melayani. Kita harus melayani tamu. Bagaimana Ustadz? Berarti kalau begitu tamu datang kita subuhi. Idza du'iya ahadukum falyujib, kalau kalian diundang datang. Wa in kana shaiman falyusolli, kalau kalian diundang lagi puasa maka sholatilah. Bu jangan dulu, entar dulu belum saya jelasin. Astagfirullah, yang semoga tambah rezekinya ya Allah. Orang yang ngundang kita apakan? Sholati. Bukannya bapak-bapak sini deh Pak, saya Allah, bukan. Sholat itu artinya adalah, sholat itu artinya doa, amalan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kalau begitu Bapak hari Sabtu lagi puasa, disiapin makanan, maka tinggal pilih mau makan atau. Biasanya saya kalau lagi puasa, jamaah saya tahu sayanya lagi puasa, biasanya pas pulang saya dibungkusin. Nah bagaimana dengan kita yang nerima tamu, kitanya lagi? Maka baiknya izin, siapin aja, saya izin mohon maaf puasa Asyura. Maka itu adalah ucapan yang baik. Teruskan ya silakan, batalkan juga silakan. Cuma masalahnya kalau tiap Senin Kamis kita selalu disiapin makanan, kapan kita bisa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tes dulu. Ada berapa orang tersesat dalam gua nggak bisa keluar? Yang pertama perintah menjaga pandangan untuk laki apa perempuan duluan? Perempuan itu nggak boleh kelihatan kecuali, Masya Allah luar biasa. Yang menghafalkan, yang memahami, mempelajari dan mengamalkan Asmaul Husna dijanjikan. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah itu akan memudahkan urusan. Syaratnya 3. Yang pertama, yang kedua tidak nyebut-nyebut. Yang ketiga, boleh nggak istri ngambil uang suami tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Semoga sehat selalu Bapak. Semoga sehat selalu. Semoga barokah. Sehat semuanya Pak. Amin ya Allah. Bapak sehat selalu. Amin. Ya sehat selalu. Amin. Oh iya ininya kelupaan. Ya maaf ya. Ya, makasih Pak. Pamit semuanya Pak. Ya. Ibu pamit semuanya. Ya, assalamualaikum. Pamit ya Bu semuanya. Enggak apa-apa Pak Didi, Jangan. Enggak usah Pak Didi. Kalau taruh rumah saya, taruh di rumah saya. Tunggu Pak, ditaruh di rumah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tukang bola. Tunggu. Motornya. Saya Motor jangan pakai rem.
Itu aja tadi. Iya.